Halo fans, selamat datang di Ragam Indonesia. Balik lagi nih barengan sama Joy Richie. Kali ini kita akan jalan-jalan ke Solo, Jawa Tengah. Yang masih pada tidur, ayo bangun. Bu-ibu yang sudah bangun, tolong bangunin bapak sama anak-anaknya ya. Kerja sama sekolah. Tapi sebelumnya nonton Ragam Indonesia dulu ya. Nah fans, lihat tuh ada kirap di jalanan kota. Ramai banget kan? Ini pawai apa ya? 17-an bukan? Demo kali ya? Bukan juga. Wah, ternyata ini gelaran tahunan yang biasa dilaksanakan di Solo fans. Selain kirap, ada festival juga loh fans. Festival bukan sembarang festival. Ini festival jenang fans. Itu loh, jenang makanan khas Solo. Festival Jenang tahun ini diikuti oleh 110 peserta yang berasal dari berbagai daerah di Solo. Dan terdapat 20.000 jenang yang dibagikan gratis kepada masyarakat yang hadir di festival tahun ini, fams. Meski tiap tahunnya ada festival jenang, tapi nggak pernah sepi loh, fams. Tujuannya apa ya? Dan kenapa harus pakai jenang ya? Jadi Festival Jenang Solo ini tujuannya adalah salah satu upaya masyarakat Solo merayakan kotanya. Dan dipilih jenang karena memang ini salah satu upaya untuk festival ini merayakan tentang pelestarian jenang dan kreativitasnya. Dan kita harapkan memang dengan festival ini para pedagang jenang, kuliner jenang bisa bertumbuh dan bisa lebih bagus dalam kita mengembangkan ekonomi kreatif para pedagang jenang di kota Solo. Wih, mantul dah emang fams. Tapi harus sabar antri ya fams. Meski banyak jenang yang dibagikan, gak jarang ada masyarakat yang gak kebagian fams. Harus pakai sedikit perjuangan dulu nih fams. Gak hanya masyarakat Solo dan sekitarnya aja loh yang ikut dalam gelaran ini. Ada teman-teman dari luar negeri yang ikut berpartisipasi membagikan jenang buatan mereka juga fams. Wah, keren gak tuh? Bangga deh rasanya kalau ada warga asing yang aktif dalam festival budaya kita fams. Jenang umumnya terbuat dari tepung beras atau tepung ketan. Memiliki makna tersendiri dalam budaya dan tradisi Solo. Dan sudah menjadi bagian kehidupan masyarakatnya sejak zaman kerajaan Hindu. Jenang bagi masyarakat Jawa melambangkan ungkapan rasa syukur, simbol doa, persatuan, harapan, dan semangat. Wah, ternyata ada maknanya juga ya, fams. Seiring perkembangan zaman, mulai muncul bermacam-macam jenis jenang. Jadi nggak heran nih, kalau di festival ini banyak ditemukan jenang yang unik-unik. Satu lagi nih, fams, yang ditunggu-tunggu nih, yaitu kirap boyong kedaton. Menjadi tradisi yang dilakukan setiap tahunnya. Kirap menjadi petanda lahirnya kota Solo karena menggambarkan tentang perpindahan kekuasaan dari Keraton Pajang menuju Kasunanan Surakarta. Pada kirap tahun ini terdapat 200 peserta yang terlibat loh fams. Terdiri dari pelajar dan seniman. Mereka mengenakan pakaian layaknya zaman kerajaan. Wih, banyak banget kan? Prosesi kirap ini dilakukan dari koridor Gatot Subroto dan berakhir di halaman Balai Kota Surakarta fams. Dimulai dari barisan prajurit musik keraton, lalu prajurit keraton, putra mahkota, rombongan punggawa, sampai juga nih abdi anom-anom. Patut diacungi jempol nih fams, karena para pemudanya sangat berpartisipasi untuk menjaga kelestarian budayanya. Penontonnya juga luar biasa antusiasnya. Sepanjang jalan tumpah ruah deh tuh, mantap. Terakhir nih fams, berlokasi di Balai Kota Surakarta. Setelah kirap, sampai di titik finish ini, terdapat opera kolosal yang berkisah tentang berdirinya kota Solo. Dimainkan pun oleh mereka yang mengikuti kirap boyong kedaton tadi fams. Dikemas dengan seni pementasan yang apik, tentunya menarik dan menghibur masyarakat yang menontonnya. Antusias warganya luar biasa. Peserta yang mengikuti acaranya pun sangat totalitas. Pokoknya keren banget fams. Rangkaian acara dimulai dari pagi hari dengan menggelar upacara yang berlokasi di Solo Safari. Uniknya, upacara ini diikuti oleh anak-anak, mulai dari inspektur, pembina, dan peserta upacaranya semua anak-anak fams. Para peserta menggunakan pakaian adat dari beragam suku di Indonesia fams. Ganteng-ganteng dan cantik-cantik ya. Meski melakukannya anak-anak, tapi upacara berjalan lancar dan hikmat. Karena sebelumnya mereka latihan dulu fams. Latihannya penuh disiplin.
Apalagi ada Mas Wali Kota Solo yang turut hadir dalam upacara. Wih. Kita lanjut ya, Fems. Masih di Solo loh ini. Dia tuh ada yang marah-marah. Tapi ngomong-ngomong mereka lagi nyobek apaan sih? Oh, ternyata mereka lagi nyobek kain pantai khas Solo. Ternyata bikinnya begitu ya, disobek. Oke lah kalau begitu. Ya, Fems, ada salah satu tempat di kota Solo yang memproduksi kain pantai. Produksinya bukan main-main loh. Walaupun terlihat sederhana, distribusinya sampai mancanegara. Mantap. Siapa sangka, Fems, dalam seharinya di sini ternyata mampu membuat hingga 2000 meter kain pantai loh. Wah, keren ya. Jangkauan pemasarannya juga kece. Seluruh Indonesia juga pasar Asia, khususnya Filipina. Jangan-jangan kain pantai yang kamu pakai juga produksi di sini ya, Fems ya? Hehehe. Yuklah, kita lihat nih cara buatnya ya. Tepatnya di Duku Nusupan, Desa Kadokan, Sukoharjo, Solo, Jawa Tengah. Di sini nih, kain pantai dengan beragam warna dan motif yang khas dibuat. Sebagai permulaan, bahan dasar kain ini harus dicuci terlebih dahulu. Kain putih yang digunakan sebagai bahan dasar biasa disebut dengan kain rayon, sejenis kain semi-sintetis yang juga dikenal dengan sebutan sutra buatan. Selain terlihat berkilau, kain rayon ini juga tidak mudah kusut loh. Harus diinjek-injek gini nih, Fems, supaya cairan pembersih kainnya ini meresap. Ayo, semangat kakak! Hihi. Kain putih yang telah dicuci dan ditiriskan kemudian masuk ke tahap penjemuran. Proses penjemuran berlangsung selama hampir seharian. Panasnya sinar matahari tentu jadi andalan. Kalau lagi terik sih, 6-7 jam aja cukup. Tapi kalau cuaca nggak mendukung, bahan kain ini harus dimasukin dan dijemur keesokan harinya lagi. Nggak boleh nginep di luar malam-malam ya, takut nantinya malah lembab lagi. Dari banyaknya teknik pewarnaan dan pembuatan pola kain pantai di sini, salah satunya dengan cara seperti ini nih, menggunakan alas plastik pada lantai. Kain yang telah diberi pola dan warna dasar kemudian disusun secara memanjang. Susunan kain ini kemudian dikerutkan dengan cara diulir atau digulung sedikit dengan jari. Prosesnya memang serba manual. Berhubung kainnya panjang, sabar-sabar aja bikinnya ya. Hehe. Sip deh, kalau kerutan pada kain ini udah menyeluruh, tinggal masuk ke tahap pewarnaan yang kedua. Pada tahap pewarnaan yang kedua ini, intensitas warna yang dipergunakan ini harus lebih tebal ketimbang warna dasar. Bukan tanpa tujuan, kerutan-kerutan yang dibuat sepanjang kain inilah yang nantinya akan membuat pola pecah-pecah pada kain. Dengan pewarnaan kedua yang lebih tebal ini, gradasi warna pada kain nantinya bisa terlihat, Fems. Biasanya sih, kain-kain ini akan didiamkan selama 1 atau 2 malam sebelum dijemur kembali. Duh, nyiramnya udah kayak nyiram bunga aja nih. Semangat ya kakak-kakak nyiramnya. Selain cara tadi, teknik lain yang dipergunakan dalam membuat pola dan pewarnaan kain pantai di sini seperti ini nih misalnya, dengan menggunakan teknik cetak saring atau sablon. Untuk industri konveksi, sebagian berpendapat seseorang berkebangsaan Jepang lah yang pertama kali mengembangkan teknik cetak atau sablon pada kain di tahun 1600-an. Pada masanya dulu, motif khas pakaian kimono yang menjadi simbol identitas masyarakat negeri Sakura sudah menggunakan teknik sablon loh. Barulah pada tahun 1800-an, teknik sablon menyebar hingga ke dataran Eropa dan mulai dipatenkan oleh pria berkebangsaan Inggris di tahun 1907. Menggunakan layar atau cetakan seperti ini, bahan dasar kain akan bisa dikreasikan sesuai pola atau pesanan yang diinginkan. Cetakan pola sablon ini berukuran sekitar 120 x 120 cm. Cukup sesuaikan posisinya pada rel yang terbentang sepanjang kain di atas papan. Beres deh. Proses pengerjaannya, kain yang telah direntangkan dengan kuat akan disapukan menggunakan palet atau kuas yang terbuat dari karet. Tentu aja, dengan menggunakan warna yang dimau. Satu layer menggunakan satu warna. Kalau mau lebih dari satu warna juga bisa kok. Tinggal ganti layernya aja. Kemudian, kain hasil cetakan sablon ini akan diangin-anginkan seperti ini nih, supaya tintanya mengering sebelum masuk proses selanjutnya. Kali ini, kain yang telah melalui tahap penyablonan akan digulung kembali untuk masuk ke dalam tabung penguapan. Proses ini berlangsung selama sekitar 10 menit. Dengan di-steam atau diuap dalam suhu sekitar 150 derajat Celcius inilah, warna dan motif pada kain akan semakin indah keluar, serta mampu membuat warna pola awet dan tahan lama. Tuh, Fems.
Wait, proses belum selesai loh. Setelah keluar dari tabung penguapan, kain kembali diurai untuk masuk ke tahapan berikutnya. Kali ini kain kembali direndam dalam cairan khusus. Untuk selanjutnya, kembali dibilas dan dicuci bersih. Proses ini juga bertujuan semakin memperkuat hasil sablonannya supaya nggak mudah luntur. Panjangnya proses membuat selembar kain pantai ini sudah jelas agar hasil yang didapat ini berkualitas. Nah, ini dia nih penampakan kain pantai yang telah melalui rangkaian proses atau tahapan yang panjang. Fems, kita lanjut ya. Belum ke Kota Solo namanya, kalau belum jalan-jalan ke Pasar Gede, Fems. Pasar ini dikenal juga sebagai salah satu pusatnya oleh-oleh Solo, Fems. Selain oleh-oleh di sini juga menjual berbagai macam jajanan awet. Salah satu yang paling banyak ditemukan di dalam Pasar Gede ini adalah kerupuk. Yes, makanan kering yang menjadi makanan pendamping khas Indonesia ini emang salah satu idolanya, Fems. Emang deh, kalau kerupuk gak ada duanya. Bagi sebagian orang, makan tanpa kerupuk rasanya ada yang kurang gitu deh. Kamu gitu gak ya? Kalau aja sih iya. Enak. By the way, kamu sukanya kerupuk apa, Fems? Pasti ada deh di sini, Fems. Berbagai macam jenis kerupuk dari karak, rambak, intip, ceker, usus, dan masih banyak lainnya. Semua ada, Fems. Kerupuk di Pasar Gede ini juga dijual dalam partai besar loh, Fems. Jadi cocok banget nih kalau mau dijadikan oleh-oleh untuk teman atau sanak saudara. Atau mau buat dijual kembali juga bisa, Fems. Soal harga jangan ditanya, pastinya lebih murah. Ya, namanya juga pasar tradisional kan, Fems? Udah borong. Jangan lupa, kalau misalnya diborong, juga dibagi juga ya. Wih, mulai nyemil-nyemil kerupuk karak nih. Kamu tahu nggak, Fems, apa bahan dasar kerupuk ini? Nah, Joy kasih tahu ya. Bahan utamanya terbuat dari nasi, Fems. Nasi. Meski kerupuk termasuk makanan ringan yang murah, ternyata bikinnya nggak main-main, Fems. Kita lihat yuk ke rumah produksi kerupuk karak yang ada di Kota Solo ini. Di sini kerupuk karak ini mulai dibuat dari jam 4 pagi loh, Fems. Karena prosesnya yang cukup panjang dan jumlah produksinya banyak. Proses pembuatannya masih tradisional, Fems. Memasaknya masih menggunakan tungku dan memakai kayu bakar. Kayu bakar yang digunakan pun bukan kayu sembarangan, Fems. Biasanya digunakan sisa kayu mahoni atau akasia. Jenis kayu tersebut bisa bertahan cukup lama loh, Fems. Kalau suhu api udah pas, cukup sebentar aja nih memasaknya, Fems. Kalau kelamaan, malah membuat gosong dan hancur. Nah, sehabis memasak nih, proses selanjutnya adalah menumbuk nasinya supaya menjadi adonan gitu, Fems. Tumbuk sampai rata dan halus ya, sampai tekstur nasinya ini udah nggak kelihatan lagi. Nah, pokoknya Joy bantu pakai doa deh, biar cepet selesai. Hihihi. Kalau udah halus, baru deh dicetak adonannya si karak ini ya, Fems, menjadi kotak persegi panjang. Karak yang sudah tercetak seperti ini lalu dipotong-potong menggunakan pisau yang sudah dilumuri minyak, Fems. Tujuannya supaya nggak lengket, Fems. Iya, kayak kamu, lengket terus sama aku. Wih, bisa ya potongannya tipis-tipis gitu? Udah ahli banget nih kayak ini. Lanjut ke proses penjemuran yang menggunakan panas matahari, Fems. Nah, kalau musim panas atau mataharinya nggak malu-malu, bisa cepat penjemurannya. Tapi kalau cuaca nggak menentu ini bisa lama prosesnya. Selama penjemuran, nggak boleh sedikit pun terkena air, Fems, karena bisa merusak kerupuk karak nantinya. Karak yang sudah kering dilanjutkan ke proses pengasapan, Fems. Proses ini bertujuan untuk mengurangi kadar air. Dengan pengasapan juga menambah cita rasa karak loh, Fems. Jadi ada rasa asap-asapnya gitu deh. Kalau udah sih, tinggal goreng aja. Menggorengnya dilakukan 2 tahap, Fems. Tahap pertama dengan api kecil. Lalu kedua dengan api besar dengan minyak dalam kondisi panas. Hasilnya kerupuk akan lebih mengembang, mekar sempurna, dan lebih renyah. Gak perlu lama juga nih untuk menggorengnya. Dalam sehari, rumah produksi kerupuk karak ini bisa menghasilkan puluhan kilo, Fems. Wah, berapa banyak kerupuk itu ya? Bisa nyetok berbulan-bulan nih kayaknya nih. Emang deh, kerupuk ini wajib ada nih pokoknya kalau pas makan. Halo,
balik lagi di Rekam Indonesia ya. Gimana Bu Ibu, Pak Bapak sama anak-anak? Udah bangun kah? Ayo, bangunin. Nanti kesiangan ngantor sama sekolah loh. Jangan lupa nonton Rekam Indonesia sebentar ya. Kita lagi main-main air. Basah dong. Kita langsung cus ya ke pantai di ujung timur Jawa dulu. Di Situbondo, Jawa Timur, ikan kerapu sudah mendunia loh fams. Ikan yang memiliki nama Epinephelus ini sudah dikenal sebagai menu andalan di berbagai restoran seafood. Kualitasnya gak diragukan lagi. Tekstur dagingnya lembut, tebal, dan rasanya enak disantap. Pantasan aja kalau ikan karang ini memiliki nilai jual yang tinggi dan menjadi komoditas ekspor yang menjanjikan. Mantep ya! Kalau penasaran, datang deh ke Desa Kelatakan, Kecamatan Kendit, Situbondo. Berlokasi 500 meter dari bibir pantai, berbagai jenis kerapu dibudidaya di keramba apung. Kerapu cantang dan kerapu cantik ini menjadi paling banyak peminatnya fams. Oh iya, kerapu cantik adalah hasil persilangan kerapu jenis macan dan kerapu batik loh. Jenis kerapu cantik bisa kamu bedakan dari bintik-bintik di bagian bawah tubuhnya. Soal harga emang gak terlalu mahal fams, tapi jenis kerapu cantik ini tahan terhadap penyakit dan dapat tumbuh dengan cepat. Peminatnya kebanyakan berasal dari Hong Kong fams. Keren, Indonesia mendunia. Kerapu emang dikenal sebagai jenis ikan laut yang hidup di sekitar karang. Tapi kamu pasti nggak nyangka kan kalau ikan kerapu ini ternyata bisa hidup di gunung. Berlokasi di lereng Gunung Merapi, budidaya kerapu gunung harus melalui rekayasa. Kegiatan ini dirintis oleh lembaga riset Inmira, perusahaan aquaculture di daerah Kaliurang, Yogyakarta. Fams, budidaya ikan kerapu gunung dikembangkan dengan air laut buatan. Maklum aja, kerapu cuma bisa hidup dengan parameter air yang sama persis di habitat aslinya. Nah, di sini kolam budidaya ikan kerapu dibagi menjadi 4. 1. Kolam berisi benih ikan kerapu. Sedangkan 3 kolam lainnya adalah pembesaran yang disesuaikan dengan usia kerapu. Ikan kerapu diberi pakan pelet sesuai usianya, fams. Untuk usia 1-3 bulan, diberi makan 3-4 kali sehari. Kalau usianya lebih dari 3 bulan, cukup diberi makan 2 kali sehari aja. Biasanya ikan kerapu di sini udah bisa dipanen setelah berusia 6 bulan, fams. Oh iya, bak penampungan berukuran 2,5 meter kali 2,5 meter ini mampu menampung sekitar 90 ekor ikan per meter kubik, fams. Ikan kerapu yang dipilih untuk dibesarkan di sini adalah jenis kerapu cantang. Itu loh persilangan antara kerapu jenis macan dengan jenis kertang. Selain pemberian makan, perkembangan kerapu juga diperhatikan, mulai dari ukuran panjang badan hingga beratnya. Fams, salah satu keistimewaan dari budidaya ikan kerapu di sini adalah pemanfaatan air. Air dalam penampungan bak ini bersirkulasi secara terus-menerus. Dengan mesin khusus, kualitas air dalam bak tetap terjaga, baik itu kadar garam, oksigen, pH air, hingga pencegahan bakteri. Dengan sistem filterisasi dan penyinaran ultraviolet, kualitas air dalam bak penampungan harus terjaga tanpa harus diganti. Soal kualitas, ikan kerapu gunung berani diadu, fams. Karena letak mereka yang dekat dengan konsumen, ikan-ikan hasil budidaya di sini dijamin segar. Bahkan saat pengiriman ikan juga masih hidup loh. Dalam 1 bulan, sekitar 180 kg ikan kerapu segar dihasilkan. Ikan-ikan ini dipasok ke beberapa restoran besar dan hotel-hotel di sekitaran Yogyakarta. 1 kg ikan kerapu cantang dijual dengan harga 140 per kilogram. Dengan memanfaatkan teknologi, perusahaan ini dapat meningkatkan minat makan ikan di masyarakat dengan menjual ikan laut segar dengan harga yang terjangkau. Wah, mantep nih! Masih tentang hewan yang hidup di air nih, fams. Kepiting crispy yang super renyah, fams. Karena selain ukurannya kecil, kepiting crispy ini memiliki cangkang yang lunak. Jadi nggak sulit nih untuk dimakan. Kamu tahu nggak, fams? Kepiting apa nih yang menjadi bahan utamanya? Meski ukurannya kecil, yang digunakan ini bukan baby crab loh, fams, melainkan kepiting gompel. Dulunya kepiting gompel ini adalah kepiting yang dikenal sebagai hama oleh para nelayan karena sering merusak jaring jala para nelayan, fams. Dan hampir nggak ada harganya karena taunya dulu itu cuma digunakan untuk membuat aksesoris oleh-oleh aja. Tapi karena adanya kepiting crispy yang dijadikan oleh-oleh khas Pangandaran,
Kepiting Gompel pun ini berubah dari yang dikenal sebagai hama menjadi sumber penghasilan tambahan. Wah, keren gak tuh? Gak hanya untuk nelayan juga nih, tetapi para produsen kepiting crispy pun ini juga lebih untung karena harganya kepiting Gompel yang lebih murah dipasarkan. Seperti salah satu UMKM yang membuat kepiting crispy ini, fams. Sejak dari 2014, UMKM ini sudah memproduksi jajanan olahan seafood. UMKM ini berhasil mengolah kepiting Gompel dan memberinya banyak varian rasa yang menggiurkan, dari original, spicy, dan Korean spicy. Semuanya dijamin lezat dan bikin ketagihan deh, fams. Apalagi, wah cocok banget nih buat disantap sambil bersantai atau chill gitu, fams. Uhuy. Waduh, lagi pada sibuk ngapain, Bang? Widih, gercep alias gerak cepat banget nih. Ajak-ajak dong, Bang, penonton di rumah. Jadi nih, fams, kali ini tim Rekam Indonesia lagi mampir ke pabrik es batu yang ada di Palembang, Sumatera Selatan. Wih, tapi jangan salah. Es batu yang ini bukan diperuntukkan untuk konsumsi kulineran ya, melainkan digunakan untuk kebutuhan pengawetan ikan dan bahan makanan. Makanya ukurannya juga nggak main-main. Es balok super jumbo. Buat penggemar ikan, pasti tahu dong nikmati ikan segar yang baru ditangkap ataupun dibeli di pasar. Nah, untuk dapat menikmati ikan segar seperti ini, nggak bisa sembarangan, fams. Habis ditangkap, ikan harus segera diturunkan suhunya menggunakan es batu alias dibekukan. Tujuannya agar kandungan asam lemak dan protein pada ikan tetap terjaga dan ikannya tetap fresh. Sebab kalau ikan nggak dibekukan akan terjadi oksidasi lemak. Oh gitu toh. Dan membuat rusaknya kandungan protein pada ikan. Waduh. Jika sudah begini, nilai gizi pada ikan pun akan turun dan bikin rugi yang makan, fams. Selain itu, jika ikan tidak dibekukan, membuat peluang tumbuhnya bakteri atau mikroba bertambah cepat. Wah, bisa-bisa ikannya bakal cepat busuk, fams. Syukurnya nih, masih ada tempat pembuatan es batu balok seperti ini yang bertahan hingga sekarang. Walau kini sudah banyak teknologi yang semakin modern, pembuatan es batu balok di sini masih terus berjalan, fams. Terutama untuk keperluan nelayan dan pasar-pasar tradisional. Namanya es batu balok Alwi Asega. Pabrik yang satu ini bukan sembarang pabrik. Umurnya kini hampir mencapai 1 abad atau 100 tahun, fams. Lama ya? Sebab pabrik yang dimiliki oleh keluarga Asegaf ini telah berdiri sejak 929 silam. Oh my wow! Pada masa kejayaannya, pabrik es batu Asegaf ini bahkan bisa membuat hingga 200 ton es batu per hari. Meski kini tidak sejaya dulu, pabrik ini masih membuat es batu balok dalam setiap hari loh. Mantap! Dari dulu hingga sekarang, di sini nggak ada yang berubah loh, fams, cara pembuatan es batu baloknya. Seluruh alat yang masih ada masih asli seperti zaman dulu. Mesin pendingin dan kompresor yang ada di sini umurnya bahkan udah lebih dari 80 tahun, fams. Mesin-mesin ini didatangkan langsung dari Jerman, Jepang, dan Amerika. Jalur luncuran distribusi es batu dari mulut pabrik ke dermaga sungai berupa talang-talang kayu sepanjang puluhan meter juga masih digunakan nih, fams. Setiap hari, kesibukan pekerja di sini sudah dimulai sejak jam 2 dini hari. Mulai dari mencetak es hingga mengantarkannya ke para nelayan yang telah menunggu di bibir Sungai Musi. Proses pencetakan es berlangsung seharian per kloternya. Meski lama, es batu balok ini bisa bertahan selama 1 hingga 2 pekan tanpa harus dimasukkan ke mesin pendingin. Yang kayak begini sangat membantu para nelayan tradisional nih, fams. Sebab mereka bergantung pada es batu untuk mengawetkan ikan hasil tangkapan selama berhari-hari di laut. Makanya kebutuhan es mereka ini juga nggak bisa dibilang sedikit. Setiap kapal biasanya butuh 2 hingga 6 ton es batu balok, tergantung muatan kapalnya, fams. Oh iya, fams, bukan hanya es balok untuk nelayan nih yang dijual di pabrik ini. Buat yang mau beli es balok eceran, di sini juga bakal tetap dilayani kok. Anyway, sumber air pabrik es balok ini menggunakan air dari Sungai Musi, fams. Tapi jangan khawatir, ribuan liter air yang dipakai di sini dijamin bersih. Karena pabrik es ini juga memiliki sistem instalasi penjernihan air sendiri. Instalasi penjernihan air ini udah digunakan sejak zaman Belanda loh, fams.
Air dari Sungai Musi yang keruh dengan lumpur disaring dalam saluran berisi batu-batu kerikil beserta sistem khusus hingga menghasilkan air bersih yang layak pakai. Ngomongin tentang air nih fams, gak bisa lepas dari laut. Dan gak bisa jauh-jauh juga nih si laut dari garam. Iya kan? Garam nih fams, bukan cuma bisa digunakan sebagai bumbu masak aja loh. Garam ini juga dimanfaatkan dalam berbagai industri. Kayak manfaat garam itu. Salah satunya adalah kecantikan fams. Terapi yang biasa disebut dengan garam spa ini dipercaya bisa membersihkan dan mendetoksifikasi kulit secara alami loh. Sayangnya, kebutuhan garam yang sangat tinggi ini belum bisa diimbangi oleh jumlah produksi garam di tanah air. Bukan karena nggak niat ya fams, petani garam ini nggak bisa menghasilkan garam saat musim hujan kayak sekarang ini. Tapi tenang, di balik kesulitan pasti akan ada kemudahan. Sekarang udah ada loh teknologi yang membuat petani garam bisa panen sepanjang tahun tanpa terpengaruh oleh cuaca. Berbeda dengan tambak garam pada umumnya, garam yang bisa dipanen terdapat di dalam rumah Prisma fams. Tujuannya sih biar air laut yang ditampung gak kena hujan fams. Jadi saat musim hujan pun mereka tetap bisa panen tuh fams. Konon katanya sih dengan rumah Prisma ini produksi garam per tahun ini bisa menghasilkan 5 kali lipat jika dibandingkan dengan tambak garam yang biasa loh. Wih keren. Oh iya, garam yang dihasilkan dalam rumah Prisma ini termasuk kualitas jempolan loh fams. Garamnya ini terlihat lebih jernih dan masuk kategori garam kualitas premium fams. Jadi nggak cuma meningkatkan produktivitas saja ya, kualitas garamnya ini juga jadi lebih baik tuh. Garam yang setelah dipanen harus ditambahkan yodium dulu fams. Jadi Indonesia ini merupakan negara yang memiliki tingkat gangguan akibat kekurangan yodium yang cukup tinggi fams. Nggak main-main loh, bisa berdampak buruk nih buat kesehatan juga. Makanya, pemerintah berupaya untuk menanggulangi masalah tersebut dengan menambahkan yodium pada garam. Maklum, apapun masakannya, garam pasti hadir sebagai salah satu bahan bakunya. Kalau yodiumnya tercukupi, zat gizi esensialnya ini bisa bekerja dengan baik dan bisa mengatur suhu tubuh, pertumbuhan, perkembangan, plus fungsi sistem syaraf dan otot. Nah, ngomongin garam nih, pada abad pertengahan, garam disebut sebagai emas putih karena harganya yang mahalnya minta ampun. Sampai abad ke-20, garam ini digunakan sebagai mata uang masyarakat Ethiopia loh. What? Oh iya fams, dari sebutir garam ini dipercaya bisa menghilangkan stres hingga meredakan pegal-pegal di tubuh loh. Bukan diminum, minimal buat rendam kaki aja. Manfaatnya langsung menyebar hingga ke seluruh peredaran darah. Wih, saik nggak tuh? Daripada beli mahal-mahal, bikin sendiri juga bisa loh fans. Modal yang nggak seberapa, tapi manfaatnya bakal luar biasa tuh. Yoi nggak? Cuma pakai garam yang belum ditambahkan yodium, soda kue, dan essential oil aja. Kalau pewarna, nggak jadi bahan wajib ya. Umumnya, garam yang didapatkan ini langsung dari petani. Bentuknya gede-gede gini fams. Jadi, harus ditumbuk-tumbuk pelan untuk membuat teksturnya jadi lebih halus. Nah, proses pewarnaan akan membuat teksturnya ini jadi basah. Gak mau dong kasih kesempatan jamur untuk hidup. Jadi garamnya harus dijemur dulu fams. Fams, biar manfaatnya makin sedap, bisa ditambahkan dengan soda kue nih. Selain bisa dipercaya bisa mengatasi kulit yang gatal, soda kue ini juga berhasil membersihkan kotoran yang menempel di kaki loh fams. Jangan lupa tambahin pewangi dikit ya, biar ada efek relaksasinya. Yuk fams, gak pakai lama, langsung dipraktekin ya. Nah, habis main air dan bikin garam, kita bikin yang anget-anget nih fams, biar nggak masuk angin. Nih, Joy kasih nih ya yang anget-anget, namanya sop fosil. Tapi ini bukan terbuat dari fosil purbakala ya. Ada juga nih minumannya yang disebut dengan wedang fosil. Terbuatnya dari aneka rimpang atau empon-empon yang jadi senjata nenek moyang kita tuh untuk menghangatkan tubuh. Sop fosil dan wedang fosil ini fams merupakan hidangan khas dari kota Kudus, Jawa Tengah. Kalau lagi musim hujan kayak sekarang nih, sajian ini wah pas banget nih buat bikin hangat.
Rahasia zoofosil terletak pada sumsum putih yang ada di dalam tulang ini, fams. Sekali seruput, wih, enaknya bikin lupa diri. Jadi sebaiknya memang disantap pas lagi anget-angetnya nih, fams, biar sumsumnya gak menggumpal. Sekarang kita buat sopnya dulu ya, fams. Bahan-bahannya kurang lebih ya sama lah dengan bahan sop pada umumnya. Yang bikin beda adalah tulang kaki sapi ukuran besar yang disebut fosil. Nah, yang bikin beda lagi nih, bawang sebagai bumbunya ini nggak langsung dihaluskan, fams, tapi disangrai terlebih dahulu. Jangan lupa tambahkan garam yang udah kita buat tadi ya, fams, biar rasanya semakin gurih. Alright, fams, sekarang giliran bikin wedang fosilnya nih. Semua bahannya gak ada yang diulek halus. Jahe, kunyit, dan serai cukup dikeprek aja, fams. Sajian berbahan rimpang atau empon-empon ini memang udah terbukti ampuh nih buat melawan virus. Tuh, udah jadi nih wedang fosilnya. Mantap lah ini. Oh yeah. Fams, semoga informasi yang disajikan tadi bisa menambah kecintaan kita sebagai orang Indonesia. Makanya, tonton terus Seragam Indonesia. Setiap Senin hingga Jumat, mulai jam 5:15 waktu Indonesia bagian Barat. Tentunya di channel Trans 7. Tetap cinta adat dan budaya Indonesia, fams. Indonesia mendunia.